baik ya? Oke, sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dan Bapak minta untuk kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Kalau tidak, Bapak tunjuk ya. Ya, silakan Artia untuk memimpin kita dalam doa sebelum mulai pelajaran kita hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami siap untuk belajar. Mari Kau terus berkati berikan kami hikmat Tuhan Yesus. Kami yang berdoa untuk guru yang mengajarkan kami, biar Kau terus berkesanangan dari diri kami. Di dalam kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Artia yang sudah berpartisipasi untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bapak harap hari ini kita semua semangat belajar. Seperti waktu kelas minggu lalu, kalian semua semangat belajar. Dan hari ini, Bapak yakin kita harus semangat belajar. Dan untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelum kita lebih dalam belajar tentang ini, pelajaran yang akan kita pelajari, Bapak mau kasih kalian satu pertanyaan. Dan kalian diskusikan, dan kalian jawab itu sendiri. Jadi pikirkan pertanyaan ini. Lewat apa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Bapak kasih kesempatan 2 menit untuk kalian pikirkan lewat apa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini bukan diskusi, tetapi lebih ke kalian sendiri. Oke Bapak, kasih kesempatan 2 menit. Ya, waktu habis. Ada yang bisa menjawab? Buka. Ya, Rika. Doa cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan selain doa, mengangkat puji-pujian juga cara kita berkomunikasi. Terima kasih Rika untuk jawabannya. Ada yang lain lagi selain dari jawabannya Rika? Baik. Kalau tidak ada, ya yang dikatakan Rika lewat doa, lewat puji-pujian. Dan semua ada Alkitab di sini. Bapak. Ada. Puji Tuhan. Sekarang kalian membaca dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Jadi Bapak kasih kesempatan kalian untuk membaca ayat ini dan pikirkan tentang doa di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Jadi pikirkan yang kalian baca di sini mengenai doa di dalam Matius 6 ayat 15 ini. Ini belum diskusi, masih perorangan. Sedang dalam pribadi ya. Jadi Bapak kasih kesempatan untuk kalian baca dan pikirkan mengenai doa yang ada di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Oke, sudah selesai bacanya. Nah, sekarang kalian pikirkan apa mengenai doa yang ada di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 ini. Nah, kalian baca mengenai doa di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Ya. Kalau sudah, sekarang Bapak membagikan kalian kelompok. Jadi Bapak akan bagi dalam kelompok dan kalian 6 orang. Jadi mungkin ada satu kelompok 3 orang dan satu kelompok lagi 2 orang. Jadi mungkin yang dari Ortia sampai Krismon itu satu kelompok dan dari Rikan dan Imima satu kelompok. Oke? Jadi bisa bentuk dalam kelompok. Krismon bisa maju.
Jadi ini sudah dalam kelompok ya. Nah, dan kalian sudah bisa baca. Bapak kasih kesempatan lagi dalam kelompok untuk baca Matius 5 ayat 6 sampai 15 ini mengenai doa, dan kalian bisa berbagi di dalam kelompok kalian. Diskusi tentang Matius 5 ayat 6, Matius 6 ayat 5 sampai 15 ini. Diskusi dengan teman kelompok kalian. Bapak kasih kesempatan untuk kalian berdiskusi. Oke, baik, diskusinya selesai. Nah, sekarang sudah berdiskusi kan? Ya, sekarang Bapak harap Bapak akan berikan pertanyaan. Ya. Dan ini diwakili dari kelompok ya, yang kalian diskusikan tadi, sudah gabungan pemikiran kalian tentang Matius 6 ayat 5 sampai 15 ini mengenai makna doa. Jadi apa sebenarnya makna doa dari Matius 6 ayat 5 sampai 15 ini? Ya, ada yang bisa untuk membagikannya? Pokoknya responnya bisa berdiri. Ya. Ya, kalau dari kami, apa sebenarnya makna dari doa? Dari berdiskusi, makna dari doa itu kayak bagaimana itu doa itu kayak suatu jembatan, kayak suatu saluran ketika berbicara kepada Bapa, bisa kepada Tuhan, kita mengungkapkan kayak seperti curhat sama Tuhan, masalah berguna kita bawa ke Tuhan dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Krisman untuk ya, sekarang dari kelompoknya Rika, Tamara, Yemima. Ya, makna menurut kami kelompok Yemima dengan saya, makna dari doa itu adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan, cara meminta pertolongan kepada Tuhan, dan juga ayatnya yang ini menjadi patokan kami itu ayatnya yang ke-6. Tapi jika kita berdoa ayat yang ke-7, lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertanya-tanya. Maksudnya yang sebenarnya makna doa ini adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan segala suatu pesan itu seperti bertele-tele, seperti kayak Emina bilang, kita seperti meremehkan Tuhan. Dan juga seharusnya kita berdoa apa yang kita gumuli benar-benar gumuli, itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan juga makna doa menurut kami juga itu komunikasi, selain komunikasi, dan juga mempererat hubungan secara pribadi. Terima kasih Rika, kita tepuk tangan buat kelompoknya. Oke, jadi kita sudah tahu bersama bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu lewat doa. Mungkin orang Kristen, kita orang percaya selalu berdoa. Dan untuk makna yang penting itu seringkali kita melupakan itu. Bahwa doa itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak akan menjelaskan mengenai ini. Yang pertama, di ayat 6 dalam
Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Di sini Yesus menunjukkan apa saja yang harus menjadi pokok doa Kristen. Karena itu berdoalah demikian. Apa yang kita berdoa? Berikutnya itu di dalam masih tetap ayat yang sama di ayat 9, Bapa kami yang di sorga. Jadi doa melibatkan penyembahan kita kepada Bapa yang di sorga. Dan kita dapat menghampiri Bapa kita yang di sorga ini, yaitu Tuhan kita. Itu kapan saja kita berdatang untuk berdoa sama Bapa kita, itu entah dia pagi, entah siang, entah malam, itu tidak membatasi waktu untuk kita datang berdoa kepada Bapa kita, kepada Tuhan. Itu hal yang penting untuk kita maknai bahwa ketika kita berdoa, kapan saja kita datang sama Tuhan untuk kita berdoa. Dan di dalam ayat yang sama, kehidupan sehari-hari kita harus ingat. Yang penting kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu kudus. Jadi dalam doa kita harus mengagungkan nama Tuhan. Sebab di sini katakan, kuduskanlah nama. Itu setiap doa kita mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang kudus. Dan di dalam Matius 5 ayat 10, Matius 6 ayat 10 juga di situ dikatakan jadilah kehendak. Nah, di sini seringkali kita kalau berdoa itu maunya kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Bapa. Seringkali kita berdatang ke Tuhan, bisa punya nilai semester ini gini. Coba Tuhan, semester ini bisa punya nilai 100. Itu sudah kehendak kita untuk itu. Tapi kita datang sama Tuhan, katakan semua kayak Rikan tadi bilang, pergumulan kita, Rismon bilang, masalah kita kepada Tuhan, itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam studi kita, dalam sekolah ini, yang gak lama lagi kalian akan ujian, dan akan lulus dari SMA ini, kita harus memakai doa itu. Ampunilah seperti kami juga mengampuni. Penting juga kita ingat ketika kita berdoa, yaitu kita harus tahu kalau kita buat kesalahan, dosa, kita harus minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, kalau hari ini saya berbuat kesalahan, dosa yang saya perbuat, kita minta ampun sama Tuhan. Dan dikatakan juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bukan hanya kita minta ampun sama Tuhan apa yang kita perbuat, tetapi juga kita harus bisa mengampuni orang lain ketika kita berdoa. Itu yang harus dijelaskan tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan ketika kita mengerti akan doa ini. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan akhiri kelas, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau share, ada yang membagikan hal baru yang dia peroleh, silakan dan bisa maju di depan. Yang hal baru teman-teman dapat dari materi ini atau ada sesuatu yang ingin dibagikan kepada teman-teman, silakan maju ke depan untuk bagikan itu kepada teman-teman. Ya. Ya, yang lima. Baik, kalau dari saya hal baru yang saya dapat itu bahwa ketika kita berdoa sama Tuhan, kita tidak boleh sembarang berdoa kepada Tuhan. Seperti yang Kak tadi sampaikan bahwa kita tidak boleh bertele dan seperti yang Bapak juga sampaikan tadi bahwa kita harus juga minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kita berdoa sama Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa bahwa Tuhan ampuni dosa saya. Kalau kita berdoa, mungkin ada yang berpikir, ya mau saja saya menjadi, saya tidak mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi melalui pembelajaran saat ini, saya diajarkan saya belajar untuk taat sama Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau, dan
kasih. Oke, jadi ini materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini ya. Silakan balik ke tempat duduk masing-masing. Kita duduk kembali ke tempat duduknya. Jadi materi kita sampai di sini, pelajaran kita. Yang memberkati kita semua. Untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, kita akan menjadi satu pujian berkata, Bapakku datang padamu. Bapak jemput kita semua berdiri. Kita akan pujian Bapakku datang. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Minta Kristus untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa karena pada siang hari ini kami boleh belajar bersama tentang bagaimana kami harus berdoa dan belajar apa kita doa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih kiranya pelajaran ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati selalu guru kami Tuhan yang telah mengajar kami dalam tulisan dalamnya dan seluruh hati. Terima kasih Bapak, setelah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bapak kiranya selalu menjaga dan melindungi kami sampai kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa.